Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ovilia Dirmawanti dari kelas 1F Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang tekanan darah. Tekanan darah merupakan daya yang dihasilkan darah terhadap setiap satuan luar dinding pembuluh darah. Itu menurut Juiton 2008. Menurut Potter dan Perry 2010 mendefinisikan tentang tekanan darah, yaitu sebagai kekuatan yang dihasilkan oleh dinding pembuluh darah arteri ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang pertama, curah jantung. Curah jantung itu tekanan darah bergantung pada curah jantung. Ketika curah jantung meningkat, darah yang dipompakan terhadap dinding arteri akan bertambah sehingga tekanan darah meningkat. Ketika curah jantung menurun, darah yang dipompakan pada dinding arteri akan menurun, maka bisa jadi akibat darah rendah. Yang kedua, resistensi perifer. Resistensi perifer adalah resistensi terhadap aliran darah yang ditentukan oleh tonus otot pembuluh darah dan diameternya. Yang ketiga ada volume darah. Volume darah adalah jika terjadi peningkatan volume terhadap dinding arteri akan meningkat. Yang keempat ada kekentalan. Persentase sel darah merah dalam darah atau hematokrit menentukan kekentalan darah jika hematokrit meningkat. Yang kelima ada elastisitas. Dinding arteri normal pada umumnya bersifat elastis dan dapat melar atau dapat merenggang. Kalian tahu nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu meningkat? Di sini saya akan sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Yang pertama ada usia. Tekanan darah orang dewasa akan meningkat sesuai dengan usianya. Misalkan semakin tua usianya, maka nilai normal pada tekanan darah itu semakin tinggi. Yang kedua ada stres, kegelisahan, ketakutan, kerisauan, nyeri, dan stres emosional itu dapat mempengaruhi tekanan darah menjadi meningkat. Dapat mengakibatkan stimulasi simpatis yang dapat meningkatkan frekuensi denyut jantung, curah jantung, resistensi vaskuler. Terus yang ketiga ada etnisitas. Yang dimaksud etnisitas itu adalah faktor genetik dan lingkungan merupakan faktor pengaruh yang cukup besar sehingga kematian yang berkaitan dengan hipertensi juga lebih tinggi daripada ras Afrika dan Amerika. Maksudnya tuh lingkungan juga mempengaruhi tekanan darah kita. Maka semakin ada orang tuh yang nggak suka sama lingkungan ramai atau gimana, jadi dia emosinya meningkat. Itu bisa menyebabkan tekanan darah meningkat. Kemudian ada jenis kelamin. Kenapa sih jenis kelamin itu kok mempengaruhi ya tekanan darah kita gitu? Karena maksud jenis kelamin itu seorang pria itu lebih berdominan memiliki darah tinggi atau hipertensi, karena seorang laki-laki itu tidak mengalami masa menstruasi, sedangkan seorang wanita itu mengalami masa menstruasi di mana ada pembuangan darah atau pengeluaran darah kotor. Jadi laki-laki itu cenderung memiliki hipertensi. Yang kelima ada variasi harian. Tekanan darah lebih rendah antara tengah malam dan pukul 3 pagi. Maksudnya apa sih variasi harian? Variasi harian itu misalnya nih, kita tuh lagi, jadi beda ya kerja jantung itu ketika kita sedang beristirahat dengan kita sedang beraktivitas. Semisal saya lagi tidur atau saya lagi beristirahat, kerja jantung itu akan relaksasi. Ketika kita sedang beraktivitas, kerja jantung itu akan berkontraksi.
berkontraksi. Yang keenam ada obat-obatan atau zat-zat. Obat yang dapat mempengaruhi tekanan darah seperti analgetik, opioid dapat menurunkan tekanan darah, sedangkan asupan cairan intravena yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, menurut Potter dan Perry 2010. Yang ketujuh ada aktivitas dan berat badan. Gaya hidup yang sehat atau yang tidak baik dapat menyebabkan tingginya berat badan dan obesitas yang merupakan faktor terjadinya hipertensi. Maksudnya gimana sih, Kak? Aktivitas dan berat badan, maksudnya aktivitas dan berat badan itu semakin berlebihnya berat badan, maka semakin tinggi juga resiko untuk terkena hipertensi. Apalagi orang itu jarang olahraga, pasti banyak banget tuh yang kena hipertensi. Yang kedelapan ada merokok. Tekanan darah meningkat dan kembali ke nilai dasar dalam 15 menit setelah berhenti merokok. Kan banyak banget tuh ya yang sering dengar merokok menyebabkan bla 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 gitu. Ini tuh ternyata tekanan darah meningkat itu juga salah satunya ada faktornya itu yaitu merokok. Ketika kita sedang merokok, otomatis kerja jantung kita jadi cepat, paru-paru kita terhambat nikotin, jadi tekanan darah kita pun ikut meningkat. Jadi ketika kita sedang merokok, tekanan darah kita itu pasti meningkat karena kerja jantung dan kerja paru-paru itu sedang berkontraksi dengan nikotin. Tujuan mengukur tanda tekanan darah, kita kan sering banget ya kalau misalkan ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu, pasti yang diukur pertama tekanan darah kan, yaitu tujuannya untuk mengetahui pekerjaan jantung. Misal bukan pekerjaan jantung lagi ngapain, bukan. Misalnya nih kita tuh lagi jantung kita lagi ngapain sih, bukan gitu. Misal jantung kita lagi kontraksi atau relaksasi. Seandainya tekanan darah kita meningkat, pasti kerja jantung kita itu sedang berkontraksi dengan cepat. Yang kedua, menentukan diagnosis penyakit klien. Semisal penyakit klien itu hipertensi, dia punya riwayat hipertensi, otomatis tekanan darahnya tinggi. Semisal penyakit klien itu punya darah rendah, pasti darah si klien itu rendah. Terus yang ketiga, membentuk dan memberikan terapi. Maksudnya apa sih membentuk dan memberikan terapi? Semisal kita tahu si klien itu mempunyai tekanan darah tinggi, otomatis sang dokter atau perawat menganjurkan dong untuk berolahraga atau mengurangi makanan yang asin-asin atau suruh banyak istirahat. Itu yang dimaksud memberikan terapi. Klasifikasi tekanan darah menurut American Association atau AHA 2011. Tekanan darah normal yaitu sistolik lebih dari 100 kurang dari 120. Sistoliknya kurang dari 120 dan diastoliknya kurang dari 80. Prehipertensi 120 sampai 139. Diastoliknya yaitu 80 sampai 89. Hipertensi tingkat 1, sistoliknya itu 140 sampai 159. Diastoliknya itu 90 sampai 99. Hipertensi tingkat 2, sistoliknya yaitu 160 sampai 180. Diastoliknya yaitu 100 sampai 110. Hipertensi tingkat 3 yaitu lebih dari 180 dan diastoliknya lebih dari 110. Kalau berdasarkan usia itu bayi baru lahir tekanan darah normalnya 40. Kalau 1 bulan itu 85/54. Kalau 1 tahun itu 95/65. Kalau 6 tahun 105/65. 10 sampai 13 tahun itu tekanan darahnya 110/65. 14 tahun sampai 17 tahun itu 120/75. Sedangkan dewasa 120/80, lalu lansia 140/90. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran tekanan darah menurut Singgih tahun 1989, yaitu 1. Ruang pemeriksaan. Maksudnya apa sih, Kak? Kok ruang pemeriksaan itu harus diperhatikan pada saat kita memeriksa tekanan darah?
Iya, soalnya ruang pemeriksaan itu harus diperhatikan karena pasien pasti memerlukan ketenangan, privasi, dan kenyamanan pasien saat diperiksa tekanan darahnya. Yang kedua ada alat pengukuran tekanan darah. Alat atau tensimeter yang sudah melewat proses pengujian kondisi dan sudah dikolaborasi. Maksudnya itu kita itu harus menggunakan alat-alat yang sudah teruji atau alat-alat yang sudah udah diuji kondisinya dan udah tahu ini tuh alat yang layak pakai gitu. Yang ketiga ada persiapan klien, memerlukan keadaan klien yang memungkinkan. Maksudnya itu kita itu harus siap klien yang sudah siap kita tensi, klien yang sudah siap kita jangan sampai kita maksa kliennya tuh nggak mau kita tensi terus kita paksa-paksa gitu, jangan ya. Terus ada yang keempat itu tempat pengukuran. Tempat pengukuran itu dilakukan pada lengan kanan atau kiri. Biasanya kita itu mengukur tekanan darah itu pada lengan kanan atau lengan kiri. Yang kelima ada pemompaan dan pengempesan manset. Setelah kita mengukur tekanan darah, otomatis manset tersebut dikempeskan. Yang kedua ada nadi nih, tadi kan tekanan darah udah, sekarang nadi ya. Dan pengertian nadi dulu. Denyut nadi yang teraba pada dinding pembuluh darah arteri yang berdasarkan sistol dan diastol dari jantung. Nilai normal nadi berdasarkan usia seseorang yaitu bayi baru lahir 140 kali per menit, umur di bawah 1 bulan 110 kali per menit, umur 1-6 bulan 130 kali per menit, umur 6-12 tahun yaitu 115 kali per menit, umur 1-2 tahun yaitu 110 kali per menit. Sedangkan umur 10-14 tahun itu 85 kali per menit. Kalau dewasa 60-90 kali per menit, sedangkan lansia 60-100 kali per menit. Jumlah titik nadi itu ada nadi itu bisa diraba, ada berbagai titik nadi yang bisa kita raba, yaitu temporalis nih, tulang pelipis di sini ya, bisa kita raba nadi kita nih, tulang pelipis nih. Di sini temporalis namanya, temporal arteri. Yang kedua ada fasial. Nih di sini di tulang di rahang kita bisa keraba nadi. Terus ada karotid di leher ya, karotid. Yang keempat ada brachial. Brachial itu di lipatan siku kita tuh bisa kita teraba nadi kita. Terus abis itu radial di pergelangan tangan. Nih radial, pergelangan tangan. Terus abis itu femoral di lipatan paha itu ada nadi yang bisa kita raba. Di popliteal yaitu lipatan lutut, di lipatan lutut itu ada nadi juga yang bisa kita raba dengan tangan kita atau tangan orang lain. Abis itu posterior tibial pedis, lalu atau dorsalis pedis, punggung kaki. Di punggung kaki itu bisa kita raba nadi kita pakai menggunakan tangan. Kemudian ada pernafasan. Pernafasan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Nilai normal pernafasan berapa sih Kak? Gitu. Nilai normal pernafasan pada bayi yaitu 30-40 kali per menit. Pada anak yaitu 20-50 kali per menit. Pada orang dewasa 16-24 kali per menit. Lalu kemudian suhu. Pengukuran keseimbangan antara panas yang dihasilkan dan panas yang dikeluarkan oleh tubuh. Organ yang mengatur suhu adalah hipotalamus. Seseorang dinyatakan demam apabila suhu tubuhnya sampai 37,5 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Seseorang dinyatakan febris dengan suhu 38 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Seseorang dinyatakan hipertermi apabila suhu mengalami lebih dari 40 derajat Celcius. Metode pengukuran suhu tubuh. Metodenya tuh ada banyak, gak cuma di ketek atau cuma di mana ya. Di mulut juga bisa, di oral. Terus
yaitu di telinga bisa, mengukur suhu tubuh lewat telinga bisa. Rektal atau anus bisa mengukur suhu tubuh melalui rektal. Lalu aksila atau ketiak yang pada umumnya diukur suhunya ya. Dan yang terakhir aku mau ngejelasin nih tentang perjalanan pernafasan dari mana sampai mana gitu ya. Nih, pernafasan yaitu dari hidung, udara masuk melalui hidung, lalu hidung menyaring oleh bulu-bulu hidung, lalu menghangatkan oleh pembuluh darah di hidung, terus melembabkan di selaput lendir hidung, lalu dari hidung masuk ke faring. Di faring udara nasofaring belakang hidung, orofaring belakang mulut, laringofaring di perbatasan faring dan laring. Lalu dari faring masuk ke laring, dari laring masuk ke trakea, dari trakea masuk ke bronkus, dari bronkus ke bronkiolus, lalu ke alveolus dan ke paru-paru. Terima kasih atas terima kasih atas perhatiannya. Penjelasannya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.